Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Apakah suara saya bisa didengar? Bisa, Apakah jelas. suara saya Jelas, dengar? bisa. Yang saya banggakan para tokoh muda, para aktivis, para milenial NTB, para peserta Haul Gus Dur Milenial Bintang 9 yang saya cintai, Guru Toi yang saya banggakan, beserta seluruh sahabat semuanya yang hadir, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang saya banggakan, saya cintai. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan kepada kita semua yang hadir khususnya. Pertama, saya senang, bersyukur, berbahagia, bangga malam hari ini bisa bertemu dengan seluruh sahabat-sahabat, teman-teman, adik-adik, seluruh milenial Nusa Tenggara Barat yang sungguh luar biasa mengejutkan melaksanakan Haul Gus Dur pada malam hari ini. Ini merupakan sebuah momentum yang penting dan sangat luar biasa buat saya, karena Haul Gus Dur adalah bagian dari kita untuk terus mengenang, bukan saja karena kita cinta, bukan juga karena saja kita mendoakan, tetapi sekaligus yang paling penting dari acara Haul adalah membaca, melihat, meneladani, mengikuti dan meneruskan perjuangan Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang dikenal Gus Dur. Yang hadir pada malam hari ini kaum muda milenial yang tentu pemegang kendali masa depan, yang tentu akan menentukan bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Sebab milenial hari ini adalah kekuatan yang menyaksikan sekaligus menjadi bagian dari perubahan besar hari-hari ini. Perubahan besar 5 tahun terakhir ini yang telah terjadi di dunia kita, baik di tingkat global maupun di tingkat nasional di negeri kita tercinta. Banyak sekali perubahan dahsyat, perubahan yang di luar jangkauan yang kita duga 5 tahun terakhir atau bahkan 10 tahun terakhir. Kalau mau kita runut, sebetulnya sejak reformasi tahun 1998, ketika kita sudah berhasil menyepakati sebuah format berbangsa baru, yaitu reformasi. Kritik terhadap era Orde Baru yang otoritarian, yang mengedepankan sentralisme dan semuanya serba dari pemerintah dan semuanya ditentukan oleh satu orang, yaitu Presiden Soeharto. Nah, ini penting. Sejak titik berangkat kita reformasi menjadi bagian dari tonggak fondasi yang akhirnya mempengaruhi 20 tahun terakhir hari ini. Apa itu? Yaitu pilihan demokrasi. Demokrasi itu mengedepankan 3 aspek utama. Yang pertama, kebebasan. Tidak ada lagi orang dipaksa, ditekan. Kebebasan ini bermakna hak asasi manusia dikedepankan. Tidak boleh ada yang tertindas, tidak boleh ada yang tertekan, tidak boleh ada juga yang menjadi budak dari yang lainnya, atau ada orang yang lebih berkuasa di atas yang lainnya. Ini yang disebut sebagai kebebasan, yaitu hak asasi manusia. Yang kedua, persamaan di depan hukum, yaitu semua menjadi sama, tidak pandang bulu, pejabat, rakyat, jelata, semua harus sama di depan hukum. Tidak boleh ada yang dipisahkan, berpegang pada apa yang disebut yang ketiga, yaitu keadilan. Persamaan hukum, keadilan. Yang keempat tentu saja kesejahteraan.
Nah, pilar-pilar reformasi ini hari ini kita petik hasilnya dengan apa? Lahirnya kekuatan milenial yang diiringi kebetulan bersamaan dengan kemajuan teknologi yang kita kenal dengan kemajuan teknologi informasi atau information technology atau IT. Nah, bersamaan 10 tahun terakhir kemajuan IT itulah, maka demokrasi menjadi kekuatan luar biasa. Sahabat-sahabat, adik-adik kaum milenial tidak tahu waktu itu sebelum 98 mengadakan pertemuan diskusi pasti yang melaksanakan akan berhadapan dengan pihak keamanan dan pemerintah. Tidak ada kebebasan, semua dilarang, semua tidak boleh dijalankan tanpa dikontrol isi pembicaraan oleh pemerintah. Maka wajar kemudian semua terkekang, semua tidak bebas berekspresi. Saya mengalami sendiri. Dulu kalau diskusi 20 orang yang secara kritis dibubarkan. Dulu ulama-ulama kita kalau pengajian, silakan tanya ulama-ulama yang hidup zaman Orde Baru, pengajian dicatat, direkam isi ceramahnya, kemudian dilarang ceramah kalau kemudian menyampaikan ide-ide baru. Nah, kita bersyukur alam itu telah berubah. Alam itu menjadi alam demokrasi. Pertanyaannya, apakah kita tahu siapa yang menjadi motor terjadinya demokrasi dan perubahan, terjadinya reformasi dan perubahan? Siapa yang pernah berpikir dulunya Ardiansa ini, Guru Toi ini tidak pernah bermimpi bisa jadi anggota DPR kalau tidak ada kebebasan dan demokrasi. Dulu yang boleh menjadi anggota DPR hanya kroni-kroni tertentu, hanya kelompok-kelompok tertentu yang direstui oleh Jakarta, yang direstui oleh Pak Harto, yang direstui oleh hanya Golkar, yang direstui oleh TNI. Nah, itu yang kemudian boleh menjadi anggota DPR, boleh menjadi bupati, semuanya ditunjuk dari atas. Alhamdulillah berkat demokrasi semua hari ini bisa menjadi pejabat publik, bisa menjadi DPRD. Nah, Yongki, Guru Toi Yongki ini, Ardiansyah ini juga menjadi contoh bahwa akhirnya kebebasan itu terwujud dan siapapun bisa menjadi pejabat publik. Nah, itulah kebebasan demokrasi yang ditentukan oleh rakyat, one man one vote, rakyat yang menentukan, bukan pemaksaan oleh siapapun. Nah, kembali, siapa yang memimpin sehingga terjadi demokrasi hingga hari ini? Kita tidak boleh lupa, dulu jangankan merubah negara menjadi demokrasi, bicara demokrasi saja dulu ditangkap oleh pemerintah. Saya diskusi di Yogyakarta ketika itu masih mahasiswa di Universitas Gadjah Mada. Saya diskusi tentang demokrasi, tidak banyak orang yang paham tentang demokrasi, dan setiap diskusi selalu berhadapan dengan aparat, terutama TNI waktu itu. Nah, alhamdulillah hari ini telah merdeka, semua menjadi nyata, dan Gus Dur lah, Kiai Haji Abdurrahman Wahid lah yang pertama kali punya ide demokrasi. Ketika orang belum tahu itu demokrasi, Kiai Haji Abdurrahman Wahid sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama mendirikan bersama tokoh-tokoh nasional yaitu Forum Demokrasi. Bukan hanya PBNU, bukan hanya kalangan NU, bukan kalangan pesantren, tetapi juga ada berbagai suku, agama, ras, dan golongan berkumpul di dalam Forum Demokrasi. Nah, Forum Demokrasi ini tempat diskusi, berjuang, mewujudkan demokrasi di Indonesia. Nah, tentu Forum Demokrasi tidak mudah. Alhamdulillah, saya termasuk orang yang aktif hadir dan ikut dalam pertemuan-pertemuan Forum Demokrasi. Meskipun saya masih di Jogja, tapi saya sering dikabarin untuk datang ke Jakarta dan bergabung di dalam Forum Demokrasi. Nah, dari
pertemuan itu seringkali ditangkepin, dibubarin karena dianggap akan membahayakan pemerintah. Tapi keberanian Gus Dur patut dicontoh bahwa akhirnya Forum Demokrasi bisa menjadi kekuatan yang mempengaruhi 4 kelompok strategis. Forum Demokrasi bisa mempengaruhi media massa, pers. Pers lalu ikut menyuarakan demokrasi, rakyat lalu memahami demokrasi, pejabat lalu memahami demokrasi, para teknokrat, birokrasi memahami demokrasi, dan pada akhirnya semua elit nasional memahami demokrasi dan mengerti pentingnya demokrasi. Pentingnya demokrasi kesamaan di depan hukum, pentingnya demokrasi kebebasan hak, pentingnya demokrasi adalah keadilan, pentingnya demokrasi tidak ada penindasan. Semua lalu sepakat. Itulah sosialisasi namanya, itulah kampanye demokrasi. Karena pers mendukung, belum ada sosial media. Bahkan waktu itu 3 majalah dibredel, dicabut izinnya. Waktu itu semua majalah dan koran harus izin pemerintah. Tidak seperti sekarang semua bisa mendirikan majalah dan koran, tergantung rakyat mau beli. Kalau rakyat beli ya hidup, kalau rakyat nggak mau beli ya mati. Nah dulu hanya boleh mencetak majalah, baru kemudian bisa diizinkan oleh pemerintah dan menjadi sebuah majalah. Majalah Tempo, majalah Editor, tabloid Detik waktu itu ditutup oleh presiden karena bicara demokrasi. Dibredel, dicabut izinnya, tidak boleh terbit. Saya termasuk yang ikut demo di depan Monas, di depan istana, untuk agar membatalkan pencabutan izin Editor, Tempo, dan Detik. Wah, dipukulin tentara, dipukulin polisi waktu itu kita. Bersama W.S. Rendra. W.S. Rendra itu penyair nasional yang sangat terkenal dan sangat berani. Gus Dur mempengaruhi melalui forum demokrasi, yaitu ke media. Yang kedua, Gus Dur mempengaruhi tokoh-tokoh agama, terutama alim ulama. Akhirnya, oh iya ya, demokrasi itu penting, karena kalau tidak ada demokrasi, mana mungkin umat Islam, tokoh-tokoh muda bisa menjadi bupati, bisa menjadi anggota DPR seperti Yongki, bisa menjadi DPR RI seperti saya. Tidak mungkin kalau tidak ada demokrasi. Tidak ada demokrasi, mana mungkin saya pernah menjadi menteri, karena saya bukan anak tentara, karena saya bukan kroninya Pak Harto, karena saya bukan temannya anak-anaknya Pak Harto waktu itu. Nah, akibat itu semua kemudian tokoh-tokoh mendukung demokrasi. Yang pertama pers mendukung, media massa mendukung, tokoh-tokoh ulama, kiai mendukung karena Gus Dur ketua umum PBNU. Yang ketiga birokrasi. Birokrasi juga mendukung. Para pejabat birokrat dulu tidak punya masa depan. Tanpa demokrasi mereka hanya menjadi penurut yang tidak bisa kreatif. Birokrasi mendukung, dan yang terakhir alhamdulillah semua bangsa Indonesia mendukung demokrasi. Maka lahirlah era reformasi, terutama mahasiswa. Mahasiswa adalah pejuang utama yang menghadirkan demokrasi. Demo-demo mahasiswa tahun 1998 telah berhasil menumbangkan rezim kekuasaan otoritarianisme menjadi rezim yang tumbang dan digantikan dengan era reformasi dan demokrasi. Inilah kemudian karya besar Gus Dur yang telah berhasil menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang demokratis. Catat, sejak Indonesia menjadi negara demokrasi, bahkan menjadi negara demokrasi terbesar keempat di dunia, Amerika, India, Eropa, dan Indonesia. Inilah kebesaran kita yang hari ini diakui, bahkan sampai hari ini kebesaran Indonesia menjadi anggota G20, yaitu negara-negara maju yang jumlahnya hanya 20.
Inilah prestasi demokrasi yang telah berhasil ditanamkan oleh Gus Dur. Dan yang paling penting nilai demokrasi, yang paling utama dari nilai demokrasi semua 4 tadi hanyalah memuliakan kemanusiaan. Kemanusiaan adalah yang utama. Al-insaniyah khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah sebaik-baik yang paling bermanfaat kepada manusia lainnya. Manusia, bukan agama ini agama itu, tapi manusia. Siapakah yang baik di mata Allah? Adalah dia yang bermanfaat bagi sesama manusia. Banyak sekali dalil-dalil tentang kemanusiaan. 4 kekuatan demokrasi tadi, kesamaan di depan hukum, kebebasan berserikat, berkumpul, kebebasan berekspresi, kebebasan hidup, hak asasi manusia, keadilan, kesejahteraan, kemudian kesamaan di depan hukum. 4 ini terangkum dalam satu tujuan, kemanusiaan. Maka Gus Dur terkenal dengan kalimat, di atas politik adalah kemanusiaan. Politik tidak segala-galanya, kemanusiaanlah yang menjadi tujuannya. Nah, disitulah al-insaniyah, kemanusiaan menjadi prinsip yang hari ini diakui. Kalau sudah bicara kemanusiaan, siapapun manusia, jangankan manusia, seluruh yang hidup di muka bumi dijamin oleh Allah rizkinya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa Allahi rizquha. Artinya kita harus mengikuti apa yang menjadi perintah Allah untuk menjaga semua yang hidup, wabil khusus manusia. Itulah inti demokrasi. Dan ide Gus Dur inilah yang sangat brilian, pencetus pendorong demokrasi yang hari ini kita rasakan. Memang masih banyak kelemahan dari negara demokrasi, memang masih belum sempurna dari negara demokrasi, terutama kesejahteraan yang belum berhasil sepenuhnya. Itulah perjuangan kita. Perjuangan kita adalah melanjutkan perjuangan Gus Dur dalam demokrasi, dalam mewujudkan Indonesia yang adil, yang sama di depan hukum, yang memberikan keleluasaan, kebebasan, semua sama di depan persaingan. Siapa yang bermutu, dialah yang mendapatkannya. Nah, adik-adik, sahabat-sahabat, teman-teman semua milenial yang saya cintai, hal adalah selain mendoakan Gus Dur, hal Gus Dur selain mencintai Gus Dur adalah meneruskan perjuangan itu, yaitu perjuangan kemanusiaan, perjuangan memuliakan manusia, perjuangan khairun nas anfa'uhum linnas, perjuangan untuk agar bermanfaat untuk sesama manusia, bermanfaat untuk yang lain. Nah, bagian yang kedua ini saya akan bercerita dalam suasana COVID-19, Corona, pandemi, wabah yang begitu merata hari ini. Ekonomi hancur, kesehatan bahaya, bahkan COVID generasi kedua sangat membahayakan dunia, termasuk Indonesia. Sejak tanggal 1 besok sampai tanggal 14, seluruh penerbangan dari seluruh dunia tidak boleh masuk ke Indonesia. Itu artinya kita waspada penularan, tetapi di sisi yang lain ekonomi akan hancur. Ketika ekonomi akan hancur, apa yang terjadi? Krisis sosial, krisis kemanusiaan, kemiskinan, kesenjangan sosial, pengangguran baru, PHK bakal terjadi. Untuk menghadapi ini, maka kaum milenial harus ikut bersama-sama memikirkan, berpartisipasi, menjadi bagian dari solusi. Apa yang bisa kita mampu untuk menolong sesama manusia, saudara kita, keluarga, masyarakat bangsa kita, agar kita menjadi manusia yang khairun nas, yang bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Oleh karena itu, Ahdiansyah, sahabat-sahabat, Yongki dan semuanya yang hadir, saya sangat senang kalian bisa melaksanakan hal ini agar apa? Kita ambil mandat Gus Dur
di pundak kita untuk kita lanjutkan agar kita bermanfaat untuk yang lainnya. Kalau kita bermanfaat untuk yang lainnya, saya jamin 3 hal yang akan menjadi bagian dari diri kita. Yang pertama, kita pasti menjadi bagian dari yang dicintai Allah. Yang kedua, bersodakoh tenaga, bersodakoh pikiran, bersodakoh keringat, dan itu akan memuliakan. Dicintai Allah, yang kedua mulia, dan yang ketiga tentu akan semakin mendapat banyak teman, banyak keluarga, banyak saudara, saling tolong menolong, bahu membahu. Siapa yang menolong, dia yang akan unggul. Siapa yang menolong, dia yang akan mulia. Siapa yang menolong, dia yang akan sempurna. Oleh karena itu, kaum milenial yang saya banggakan, tidak ada jalan lain kecuali kita bersama-sama meneruskan perjuangan Gus Dur untuk bisa bermanfaat kepada sesama dan kepada lainnya. Yang terakhir, bagian yang ingin saya sampaikan, saya sangat senang bisa bertemu. Nanti kita akan lanjutkan pertemuan-pertemuan lain. Karena apa? Kuncinya solidaritas untuk saling bantu-membantu. Jaringan, network. Dengan pertemuan ini, dengan milenial bintang 9 ini, Anda menjadi teman saya. Dengan acara malam hari ini, saya menjadi teman Anda. Itu namanya jaringan. Kalau jaringan, saya yakin akan ada manfaatnya. Tidak hanya di dunia, kelak di akhirat. Saya punya teman Anda karena suatu hari pasti saya butuh Anda. Kalau tidak di dunia, maka di surga. Anda berkenalan dengan saya, itulah yang disebut jaringan. Kalau tidak menjadi teman saya di dunia, maka minimal menjadi teman saya di surga. Itulah jaringan. Oleh karena itu saya menyambut baik, lanjutkan, dan kita teruskan perjuangan Gus Dur. Kita doakan Gus Dur menjadi inspirasi kita semua. Dan yang paling penting kalau ini mendoakan Gus Dur, semoga Allah senantiasa menerima amal ibadah beliau, Allah senantiasa mengampuni dosa-dosa beliau, Allah senantiasa memberikan surga yang abadi di sisinya. Amin ya Rabbal. Salam hormat kepada semua milenial Nusa Tenggara Barat. Semoga Anda semua menjadi pemimpin-pemimpin masa depan. Karena apa? Di bagiannya yang paling akhir, masa krisis ini butuh pemimpin baru, generasi yang siap dan tangguh. Anda semua milenial adalah masa depan yang diharapkan mengatasi semua persoalan. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Bapak Dr. Haji Abdul Muhaimin Iskandar MSI.